ambil waktu ini untuk mengingat Allah yang bukan hanya 3 hari terakhir menganugerahkan kita karunia rohani, tetapi Allah yang sejak awal sudah menolong kita. Mari teman-teman merenungkan hal ini, mengingat bagaimana Allah bekerja dalam hari ini, RK dan sepanjang hidup kita. Di awal tadi aku juga sebutkan Allah itu baik, Allah itu setia. Sepanjang hidup Dia terus setia. Apakah kita sudah setia juga? Mari berdoa sejenak dan mengaku kepada Tuhan ketika Tuhan setia tetapi kita ditemukan tidak setia pada jalannya. Mari secara pribadi merenungkan hal ini. Mungkin di 3 hari terakhir ataupun di sepanjang pelayanan kita ataupun di sepanjang hidup kita. Mari ambil waktu ini untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari, sepanjang retreat koordinator ini, dan sepanjang hidup kami. Kami menemukan bahwa kasih Tuhan begitu indah. Kami menikmati setiap momen demi momen. Dan bahkan di tengah ketidaksetiaan kami, tetapi Engkau tetap setia. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan untuk boleh terus berjuang untuk setia. Dan izinkan kami Tuhan di ibadah sesi terakhir ini, sesi pengutusan, kami boleh bersyukur sekali lagi atas betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi, dan betapa dalamnya kasih setia-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, menyerahkan sesi hari ini, sesi terakhir ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin hati kami. Ini doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, aku ajak untuk berdiri. Mari memuji Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai.
ayat yang pertama hingga yang ke-8. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Namun engkau, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai kurban, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari itu, bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami mohon tenangkan hati kami. Tenangkan hati kami ya Tuhan. Tolong kami untuk bisa memaknai kebenaran-Mu, menjadikan itu milik kami yang berharga. Dan kami mohon kiranya Allah Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami menyerahkan doa ini. Amin. Saya lanjutkan pembacaannya ya. Kita akan membaca sampai ayat 18. Rekan-rekan silakan lihat. Berusahalah segera datang kepadaku. Mengapa segera berusaha datang kepadaku? Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus, bawalah ia kemari, karena pelayanannya berguna bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga mantel yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama yang terbuat dari kulit itu. Alexander, tukang tembaga itu, ia telah banyak berbuat jahat terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku terlepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Kita akan lihat PowerPoint yang sudah saya siapkan.
Saya berdiri di sini juga sebagai pemain pengganti. Kalau tadi pagi Kak Febian pemain pengganti mungkin penyerang ya. Saya pemain pengganti yang mungkin seperti di gambar ini. Ya tadi saya di atas sebelum ini saya kutip satu gambar seorang kiper yang menggantikan kiper yang lain. Kiper Belanda, Tim Krul kalau ada yang tahu ya, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Jadi dia kalau permainan bola, sepak bola itu ada 90 menit rekan-rekan sekalian. Kalau imbang ada lagi 30 menit. Kalau imbang baru adu penalti. Ya. Nah sebelum adu penalti itu diganti kipernya untuk menyelamatkan timnya supaya bisa masuk babak berikut. Tapi nggak apa-apa, bisa ditampilkan. Kita akan belajar satu tema yang sangat penting di dalam bagian ini, yaitu finishing the race. Boleh, next slide. Ya, kita sudah melihat visi retreat koordinator pada tahun ini ya. Menjadi pemimpin atau visi RK adalah lewat camp ini kami rindu melihat mahasiswa bisa menjadi pemimpin yang mengalami pertobatan yang jelas di hari pertama, yang mengalami panggilan yang khas di hari kedua, dan di hari ketiga mengalami pelayanan hingga tuntas. Namun bagian ini masih membutuhkan satu bagian lagi supaya pelayanan yang tuntas itu bisa mampu dilakukan. Nah, kita akan belajar apa visi terakhir itu, sehingga kita pulang dengan utuh, dengan komplit. Ini ada yang tahu siapa ini? Kalian ada di mana? Ya, segitiga ya. Menurut teknik sipil, segitiga itu adalah bentuk paling kokoh yang mungkin sulit ditandingi oleh bentuk-bentuk yang lain. Kalau nanti saudara pulang lihat jembatan, biasanya konstruksinya adalah segitiga, sangat kuat ya. Kiranya kita pulang dibentuk dan kita diingatkan visi pemimpin yang Allah berikan di camp ini. Oke, boleh next slide. 2 Timotius 4, Paulus telah melihat saat-saat keberangkatannya sudah dekat. Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani-nya teman-teman adalah keberangkatan, kepergian. Kalau di ayat 6, mengenai diriku aku sudah mulai dicurahkan sebagai kurban, dan saat kematianku sudah dekat. Nah, dalam bahasa aslinya kata yang dipakai adalah keberangkatan, kepergianku sudah dekat. Paulus sudah sadar hari-hari terakhir yang akan dia nikmati itu. Boleh lanjut? Ya, ini gambaran keberangkatan. Gambaran keberangkatan Paulus. Paulus melihat keberangkatan itu dengan penuh ketenangan, dengan penuh keyakinan. Tapi di sisi lain, dia juga sadar bagaimana dengan kota Efesus. Ya, boleh next slide. Bagaimana dengan kota Efesus? Apakah Injil masih bisa disampaikan di kota itu? Bagaimana dengan kota-kota lain yang sudah dirintis oleh dia? Apakah Injil masih terus akan disampaikan? Satu sisi, Paulus sudah melihat kepergiannya. Di sisi yang lain, ada kota-kota yang telah dia rintis. Bagaimana kota-kota itu tetap bisa menjalankan pelayanannya? Lanjut. Di saat-saat terakhir dalam hidupnya, Paulus menceritakan pengalamannya kepada Timotius. Pengalamannya bagaimana menjadi pelayan yang melayani hingga tuntas. Bagian ini kita akan belajar pengalaman apa yang Paulus sampaikan kepada Timotius, yang membuat Paulus bisa melayani hingga tuntas. Lanjut. Pengalamannya adalah pengalaman dihambat. Tetapi di sisi yang lain, dia juga punya pengalaman bagaimana penyertaan Tuhan hadir bagi Paulus. Paulus akan menceritakan bagaimana dia dihambat. Siapa yang menghambatnya? Apa yang menyebabkan pelayanan bisa terhambat? Tapi di sisi yang lain, Paulus akan menceritakan kepada Timotius bagaimana
kasih pemeliharaan Allah hadir bersama Paulus di tengah kesulitan yang ia alami. Lanjut. Ada 3 hal yang saya pelajari dari perikop ini yang menghambat Paulus dalam pelayanan. Bagian pertama adalah orang-orang yang tidak lagi menghasrati firman Tuhan. Orang-orang yang tidak lagi memiliki hasrat kepada firman Tuhan. Dalam New English Translation nanti ada satu kata yang dipakai, desires, hasrat. Hasratnya tidak lagi bergairah, menyala. Ya, istilah zaman sekarang menyala abangku ya. Tidak lagi abangku menyala abangku tidak lagi. Kalau petasan itu tidak menyala, tapi apa istilah petasan? Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Enggak ada yang main petasan. Tidak lagi menghasrat firman Tuhan. Ini gagasan atau hambatan pertama. Hambatan kedua, ada rekan pelayanannya menghasrati kekayaan sehingga dia memilih mundur dari pelayanan. Tantangan ketiga, ada penentang-penentang dari luar, penentang-penentang Injil yang punya hasrat untuk berbuat jahat kepada Paulus. 3 tantangan yang Paulus hadapi. Itu yang ia ceritakan kepada Timotius. Lanjut. Kita akan lihat bagian pertama, orang-orang yang tidak lagi menghasrati firman Tuhan. Pertanyaannya, siapakah orang-orang ini? Itu tertulis di ayat yang kedua, ketiga, dan keempat. Ya, saya kutip ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tidak dapat lagi. Mengapa tidak dapat menerima ajaran yang sehat? Mengapa mereka tidak bisa menerima ajaran sehat? Jawabannya adalah di ayat 4. Mereka lebih membukanya kepada dongeng. Siapakah orang yang dimaksud oleh Paulus? Kemungkinan besar orang ini adalah orang-orang yang dulunya pernah suka, pernah menghasrati firman Tuhan begitu luar biasa. Namun sekarang dia mengganti firman Tuhan dengan mitos, dengan dongeng sebagai tuntunan hidup mereka. Mitos, saudara, itu hanya rekaan, bukan fakta. Tetapi itu bisa menjadi penuntun bagi mereka. Mereka percaya itu bukan fakta, tidak real, tetapi mereka yakini untuk menuntun jalan hidup mereka, pengambilan keputusan mereka. Mereka mulai meninggalkan firman Tuhan. Dulu pernah berapi-api, nyala untuk firman Tuhan, haus untuk firman Tuhan, tetapi sekarang menggantinya. Pertanyaannya, mengapa mereka berubah? Mengapa api yang tadinya menyala-nyala itu bisa redup begitu rupa? Menyala-nyala bisa redup begitu rupa. Mengapa itu bisa terjadi? Jawabannya adalah karena mereka tidak pernah puas untuk mendengar hal-hal yang baru. Mereka memalingkan telinganya, ayat 4, dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Di ayat 3 dikatakan, mereka bahkan memilih atau mengumpulkan guru-guru menurut kehendak mereka. Untuk apa? Untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka selalu menuntut kebaruan. Menuntut kebaruan. Apa artinya? Mereka menolak hal-hal mendasar. Hal mendasar itu perlu diulang-ulang, saudara sekalian. Saat teduh itu perlu diulang-ulang. Mau kita semester 8, mau lulus, saat teduh hal mendasar perlu diulang-ulang. Doa perlu diulang-ulang. Tetapi orang-orang ini tidak suka berita yang mendasar, yang akan menjadi dasar bagi mereka untuk mengambil keputusan, dasar bagi mereka untuk beribadah kepada Allah, dasar bagi mereka untuk mencintai Allah. Mereka membuang semua dasar itu. Mereka tidak lagi menginginkan mendengar hal itu. Ini tantangan pertama. Orang-orang yang dulu dilayani tidak lagi suka kepada hal-hal yang dasar.
yang basic. Keselamatan saudara itu hal dasar. Baca Alkitab itu hal dasar. Persekutuan itu hal dasar. Berdoa hal dasar. Mencari kehendak Tuhan itu hal dasar. Tantangan kedua, rekan pelayanan yang menghasrati kekayaan. Kita lihat ayat 10. Siapa Demas? Demas yang dulu, bukan Demas yang sekarang. Ada lagunya? Saya mendengar Demas yang dulu, bukan yang sekarang. Demas yang dulu, saudara sekalian, adalah orang yang berhasrat untuk kerajaan Allah. Dulu dia adalah rekan sekerja Paulus. Silakan saudara lihat kitab Filemon. Silakan teman-teman lihat kitab Filemon ayat ke-24. Ya, Filemon cuma satu ayat ya, satu pasal. Mari kita baca bersama-sama Filemon ayat 24, 1, 2, 3. Dan dari Markus, Paulus sendiri yang menyatakan, saudara sekalian, Demas rekan sekerjaku, berapi-api untuk melayani Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dengan sang Demas ini? Dikatakan Demas memilih pergi ke Tesalonika. Demas yang dulu itu berapi-api melayani Tuhan. Demas yang sekarang dia memilih pergi ke Tesalonika. Mengapa dia memilih Tesalonika, saudara sekalian? Jawabannya, Tesalonika itu merupakan kota komersial dan kota politik yang paling penting di provinsi Makedonia. Dia juga kota metropolis, salah satu tujuan urbanisasi global pada masa itu. Tesalonika juga merupakan pusat kebugaran dan pusat kesehatan. Singkat kata, di kota Tesalonika perputaran uang sangat besar. Alkitab mencatat bahwa Demas telah mencintai dunia ini dan memilih pergi ke Tesalonika demi kekayaan. Kata cinta, saudara, itu yang dipakai adalah agape. Kata cinta yang dipakai adalah agape. Demas telah berubah hatinya, hasratnya berubah. Apa sih hasrat itu, saudara sekalian? Hasrat punya dua hakikat. Yang pertama, dia punya tujuan. Hasrat selalu punya tujuan. Dan yang kedua, hasrat itu punya rasa memiliki. Ketika tujuannya salah, maka yang dimiliki juga akan salah. Dulu Demas ingin memiliki, mencintai Kristus, memuliakan Allah. Itu yang ingin dia miliki. Itu menjadi tujuannya. Itu menggerakkan dia. Dia menghasrati tujuan itu. Tetapi sekarang yang menjadi tujuannya adalah kekayaan. Saudara sekalian, ada satu buku yang saya baca, Internet Generation. Dia menelusuri, mensurvei orang-orang yang mengenal internet. Kurang lebih dipotong sejak ada iPhone. Kurang lebih 2007 ya. Ada iPhone. BlackBerry nggak terlalu dia ambil jadi patokan. iPhone pertama muncul sampai terakhir 2020 buku itu iGeneration. Dia melakukan survei dan singkat cerita kesimpulan dia adalah generasi Internet Generation, generasi yang bersinggungan dengan internet, ternyata generasi yang sangat dekat dengan mencintai kekayaan. Sukses
itu menjadi tujuan yang sangat diidam-idamkan. Ingat, hasrat itu punya tujuan, dan tujuan itu ingin dimiliki. Hati-hati di dalam kepengurusan. Ketika ada orang-orang yang melayani, hasratnya berubah. Ingin menjadi sukses, itu yang ingin dia miliki, Mungkin dia memilih mundur dari pelayanan, berpisah, sayonara. Hasrat dari Demas tertambat pada kekayaan Tesalonika. Hasrat pada kekayaan itu membuatnya bekerja keras, banting tulang, peras keringat untuk mengumpulkan kekayaan. Demas telah mencintai dunia ini. Kita lihat tantangan ketiga. Penentang Injil yang memiliki hasrat berbuat jahat. Dinyatakan di situ di 2 Timotius 4 ayat 14 disebutkan dengan jelas namanya Alexander, tukang tembaga itu. Dia telah banyak berbuat jahat terhadap aku. Ayat 15, hendaklah engkau waspada terhadap Alexander ini. Mengapa? Kan dia sangat menentang ajaran kita. Siapakah Alexander? Alexander adalah orang yang tidak senang kepada pemberitaan Injil yang Paulus bawa di kota Efesus. Dulu saudara, kota Efesus didominasi oleh penyembahan kepada Artemis. Untuk mewakili wujud Artemis dibikin patung-patung keuangan dari perunggu. Laku keras patung itu. Begitu Injil masuk ke kota Efesus, tukang-tukang patung penjualannya turun drastis. Akhirnya salah seorang yang protes kepada Paulus namanya Alexander. Dagangan dari Alexander terancam, patung-patungnya terancam, tidak dapat dijual. Sebenarnya Alexander dikatakan kemungkinan besar dia adalah orang Yahudi. Tetapi dalam perikop ini Paulus membukakan wajah asli dari Alexander itu. Dia lebih cinta kepada Tuhan dibanding cinta kepada Allah. Alexander menunjukkan wajah aslinya. Ia menjadi penentang utama Paulus di Efesus. Dan ketika Paulus menulis surat kepada Timotius, kemungkinan besar Alexander masih memiliki pengaruh yang sangat besar di kota Efesus. Ada orang-orang jahat yang tidak suka Injil, bertumbuh berbuah menjadi berbuah. Penentang. Ada 3 hasrat yang kita lihat di sini, saudara-saudara. Hasrat yang padam, dari berapi-api untuk menikmati firman Tuhan, berubah menjadi menginginkan mitos. Dari berapi-api melayani Tuhan, berubah menjadi mencari kekayaan. Dan ada dari luar yang berapi-api ingin memadamkan Injil. Inilah pengalaman yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Lanjut. Apa yang dapat kita simpulkan dari hambatan-hambatan yang dialami oleh Paulus? Sedikit banyak orang-orang yang hatinya berubah, Demas yang hatinya berubah, Alexander yang tidak suka kepada Injil itu karena keuangan. Saya simpulkan, ketiga orang ini seperti perumpamaan benih yang jatuh di semak ini. Silakan saudara buka Markus 4 ayat 19. Seperti benih yang jatuh di semak duri. Markus 4 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. 1. Sudah dapat? Markus 4 ayat 19. 1, 2, 3. Lalu kekhawatiran dunia ini
dialami Alexander. Kekhawatiran, tipu daya, kekayaan, itulah yang dialami oleh Demas. Keinginan akan hal yang lain, itulah yang dialami orang-orang yang tadinya berhasrat firman Tuhan. Ketiga hal itu menghimpit firman Tuhan sehingga tidak berbuah. Seperti gambar benih yang dihimpit oleh duri, senang tidak berbuah. Sebentar saja mereka berakar. Tipu daya kekayaan, keinginan, kekhawatiran masuk menghimpit, membuat mereka tidak berdaya. Pertanyaannya, bagaimana caranya keluar dari hambatan ini? Bagaimana caranya keluar dari hambatan ini? Lanjut. Paulus menceritakan pengalamannya, bagaimana Allah menyertai. Ada 3 hal yang Paulus sampaikan. Yang pertama adalah Allah hakim yang adil. Itu bukti Allah menyertai manusia. Ia adalah hakim yang adil. Bagian kedua, Allah yang memberikan penghiburan. Itu bukti Allah menyertai. Dan yang ketiga, Allah mendampingi dan menguatkan. Kata menguatkan, saudara, nanti akan diberikan seperti diberikan power untuk dimampukan bertahan. Dan ibarat mobil itu dikasih pertamax supaya bisa bertahan sampai tujuan. Diberikan power untuk bisa bertahan. Kata mendampingi, saudara, itu punya arti berdiri, ada di samping. Ada di samping. Hadir bersama Paulus. 3 penyertaan Allah, pengalaman penyertaan Allah yang dialami Paulus. Kita akan lihat satu persatu, silakan. Allah hakim yang adil muncul di 2 Timotius 4 ayat 1 dan ayat 8 ya. Saya baca sekali lagi. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kita langsung lihat ke ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada oleh Tuhan. Siapa Tuhan itu? Hakim yang adil. Pada hari itu, pada hari pengadilan itu, bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali, saudara sekalian, bukan sebagai penyelamat. Tuhan datang pertama sebagai Savior, tetapi Dia akan datang yang kedua sebagai Judge, sebagai hakim. Dan Dia akan menghakimi dengan adil. Kedatangan pertama Dia penuh kasih, tapi kedatangan kedua yang ditonjolkan adalah keadilan. Apa arti teologi ini? Apa arti kebenaran ini bagi kehidupan Paulus? Apa artinya? Keyakinan ini membuat Paulus dapat melihat dengan jernih penghakiman seperti apa yang akan dia alami dan orang-orang lainnya akan dia alami. Dan itu membuat dia bisa menyampaikan pesan kepada Timotius dengan jernih sebagai seorang penginjil. Paulus yakin bahwa Allah akan menghakimi dengan adil. Iya, Paulus dapat melihat mahkota kebenaran yang akan diterimanya dari Allah. Apa artinya? Artinya adalah ketika orang yang dilayani Paulus hasratnya berubah, tidak lagi kepada firman Tuhan, tapi kepada mitos, maka Paulus bisa berdiri dengan gagah. Itu bukan kesalahanku. Allah akan menjadi hakim di antara aku sang pemberita dan orang yang menerima berita ini. Sebab Paulus telah menjalani pertandingan yang baik. Dia memelihara iman, mencapai garis akhir, menuntaskan pelayanan. Keyakinan Paulus mengenai Allah, Ia adalah hakim yang adil, juga mendorongnya untuk mengingatkan Timotius. Hai Timotius, engkau mungkin melihat orang-orang ini tidak lagi dekat kepada Injil, tetapi engkau ingat ada Allah hakim yang adil. Oleh sebab itu, tuntaskan tugas pemberitaan Injil, sebab Allah yang akan menjadi hakim. Kalau kelak mereka berubah,
berubah. Allah yang akan menghakimi mereka. Itu bukan kesalahan, itu bukan kegagalan, itu pengalamanku, kata Paulus. Di ayat 2, Paulus berkata, beritakanlah firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegur, nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Lalu ayat 5, kuasai dirimu dalam segala hal, sabar menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, tunaikan tugas pelayananmu. Kalau ada anak kelompok kecil yang tidak lagi menghasati firman Tuhan, doa saya, pengalaman Paulus juga saudara anak. Apakah kita berani berdiri di hadapan Allah yang adil? Aku sudah menunaikan tugas pelayananku sebagai PKK. Aku sudah menunaikan tugas pelayananku sebagai pengurus. Aku sudah bekerja, menunaikannya dengan tuntas, melakukan apa yang harus kukerjakan dengan maksimal. Walaupun pada akhirnya dia menolak Injil, biarlah Allah, hakim yang adil, yang menjadi hakim atas hidupnya. Kesadaran bahwa Allah hakim yang adil, saudara, bagi Paulus itu adalah bentuk penyertaan dari Allah bagi dia. Bagian kedua, silakan. Allah memberi penghiburan. Melihat rekan sekerjanya berubah hasratnya menjadi mencintai uang merupakan hal yang menyakitkan. Kalau melihat banyak alumni tidak lagi melayani, bahkan mungkin korupsi, kami para staf saudara sekalian, itu membuat hati kami sakit. Di dalam kepedihan, Paulus mendapat penghiburan dari Allah. Apa buktinya? Ada rekannya yang lain yang setia kepada hasrat untuk memuliakan Allah di ayat 18. Siapakah mereka-mereka yang Allah izinkan untuk setia itu? Kreskes, dia melayani ke Galatia. Titus, dia pergi ke Dalmatia. Lukas hadir bersamanya, menemaninya menjelang kematiannya. Tikikus, dia kirim ke Efesus untuk menggantikan Timotius sementara. Lalu ada satu orang yang menarik, yaitu Markus, atau disebut Yohanes Markus. Ada di ayat ke-11. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Mengapa dibawa kemari? Jawabannya, karena pelayanannya berguna bagiku. Mengapa Markus menjadi penghiburan bagi Paulus? Karena saat ini saudara, pelayanan Markus itu berguna bagi Paulus. Tetapi dulu pelayanan Markus tidak berguna bagi Paulus. Mengapa? Yohanes Markus, saudara, dia lebih memilih mundur dari pelayanan. Kenapa? Karena tantangannya berat, dia lebih memilih mundur. Ya, saudara nanti bisa cek di Kisah Rasul. Di mata Paulus, pelayanan Markus yang dulu itu adalah tidak berguna karena ia tidak mau bayar harga. Markus menolak untuk melayani perintisan di kota Perga. Markus lebih memilih kembali ke Yerusalem. Dan karena tindakan itu membuat Paulus dan Barnabas berantem dengan sangat tajam, saudara. Terjadi perpisahan yang besar. Akhirnya Paulus memilih teman yang lain, dan Barnabas memilih untuk mendampingi Markus. Dulu pelayanan Markus tidak berguna, tetapi sekarang pelayanan Markus berguna. Minimal, di mana bergunanya? Minimal saudara bisa membaca Injil Markus. Itu akibat dari perubahan hidup dialami oleh Markus. Demas dulu sangat berguna, sekarang
karena mencintai ini. Markus dulu tidak berguna karena tidak membayar harga, tetapi sekarang dia sangat berguna. Bagian ketiga, Allah yang mendampingi dan menguatkan. Silakan. Saudara, Paulus dalam pembelaannya tidak dapat bantuan dari siapapun. Pembelaan itu untuk mempertahankan berita Injil di kota Efesus dari tuduhan-tuduhan Alexander dan teman-temannya, ketidaksukaan tukang-tukang tembaga itu di Efesus. Bayangkan 2 jam itu para tukang tembaga berteriak-teriak, "Besarlah Dewi Artemis, besarlah Dewi Artemis." Teriak-teriak selama 2 jam, saudara. Dan Paulus berdiri seorang diri mempertahankan berita Injil. Ada penentang Injil, tetapi di situ Paulus menikmati pengalaman bagaimana Allah hadir di sampingnya, mendampingi, dan Allah memberikan dia kekuatan. Dan akhirnya Paulus bertahan 2 tahun, saudara, di Efesus. Paulus bertahan 2 tahun di Efesus, melayani hingga tuntas. Apakah kita masih melayani di semester 8? Saya ulang ya. Apakah kita masih melayani di semester 8? Kemarin Kak Itop ya, salah satu anak KTB saya, itu saya pesankan di belakang, "Top, cerita ke adik-adik ini bahwa kamu lulus 4,5 tahun. Cerita ke mereka, kau lulus 4,5 tahun. Dan IP-mu tidak bagus-bagus banget, di atas 3 sih, tapi gak cum laude. Udah tidak cum laude, 4,5. Tapi entah gimana caranya, IP-nya tidak cum laude, di atas 3 tapi tidak cum laude, 4,5 tahun. Terus organisasinya cuma PO doang, PMK doang, gak ada yang lain. Tetapi dia bisa lulus LPDP ke Australia, bisa tembus di dinas PU, Kemen PU. Saya bilang, "Tok, cerita, kamu 4,5 tahun demi pelayanan, cerita ke mereka, ke adik-adik peserta RKI, cerita. Biar adik-adik ini berkumpul semester 8, apakah aku tetap melayani? Mungkinkah kalian semester 8 tetap jadi koordinator? Kalau semester 5, semester 6 jadi koordinator itu membuat pelayanan berantakan, maukah kalian mengubah? Mungkinkah yang koordinator semester 7 dan 8? Bang, tapi itu melawan ADART, melawan kebijakan kampus. Gimana? Bikin ADART yang menolong PN kamu bisa tumbuh. Koordinator bayangan. Gimana koordinator bayangan? Saudara, semester 4, 5 itu dalam mengambil keputusan dibanding semester 7, 8 itu agak beda, saudara sekalian. Tapi saya balikan lagi, silakan berdoa kepada Tuhan. Silakan berdoa kepada Tuhan. Sampai kapan saya melayani saudara? Kalaupun Tuhan izinkan di semester 8 saya melayani, kiranya Engkau mendampingi, kiranya Engkau memberi kekuatan kepada saya. Kalaupun demi PMK saya harus 4,5 tahun, kiranya Engkau mendampingi, kiranya Engkau menguaskan. Nanti ketika saudara lulus kerja, suatu saat mungkin saudara diminta jadi panitia RK, maukah cuti 2 hari? Kemarin Kak Desi cerita ke saya, "Mas Pur, gimana kalau kita bikinkan 5 hari? Kita undang seksi doa, kita undang seksi kakak, kita undang seksi acara. Kita bikin sesi ke mereka 6 sesi. Hari kedua 4 jam, hari ketiga 4 jam, hari keempat 4 jam, hari kelima pulang."
Saya tanya ke Desi, apakah adik-adik mau bayar harga retret 5 hari? Mau 2 tahun lagi? Bukan kalian pesertanya, tapi kalian panitianya. Mungkinkah kita bikin retret pengurus? Ya, satu kampus, ketua sama tim inti 2, seksi acara 2, seksi kakak 2, seksi doa 2, 8 orang satu kampus perwakilan. 2 tahun dari sekarang, nabung setiap bulan 25.000 sampai 2 tahun ke depan. Masuk akal nggak? Kita masuk akal, yang akan menjalani bukan kita, adik-adik kita. Kalaupun Tuhan izinkan kita melakukan melayani hal yang berat, kiranya Tuhan mendampingi dan menguatkan. Itu yang Paulus alami. Kiranya Tuhan mendampingi dan menguatkan, to fill with power, sehingga dia bisa melayani dengan tuntas selama 2 tahun, dan akhirnya Tuhan izinkan jemaat bertumbuh. Lanjut. Kesimpulannya saudara, orang-orang tidak lagi menghasrati firman Tuhan. Rekan pelayanan menghasrati kekayaan. Ada penentang Injil yang berhasrat berbuat jahat, tetapi penyertaan Allah, yaitu Allah hakim yang adil, Allah yang memberi penghiburan, Allah yang mendampingi dan menguatkan, itu mengalahkan semua hambatan, membuat Paulus bisa berkata. Lanjut. Aku menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Finishing the race. Sebab penyertaan itu saudara sangat nyata bagi Paulus. Penyertaan Allah itu tidak terbatas, mendampingi Paulus. Dan terakhir, penyertaan Allah itu cukup bagi hamba. Sebab Allah hadir beserta kita, dan Allah memberi penguatan. Lanjut. Ada hambatan dari jemaat, dari rekan pelayanan, dari luar pelayanan dapat menghancurkan pemimpin. Lantas pertanyaannya, mengapa seorang pemimpin perlu memiliki pengalaman disertai Allah? Mengapa pemimpin perlu memiliki pengalaman disertai Allah? Mengapa? Ada 2 jawaban yang akan saya berikan sebagai penutup. Pertama, penyertaan Allah akan memampukan kita memuliakan Dia. 2 Timotius 4 ayat yang terakhir. Penyertaan Allah akan memampukan kita untuk memuliakan Dia. Dan yang kedua, penyertaan Allah akan memampukan kita menuntaskan pelayanan. Allah mendampingi dan menguatkan. Itu semua demi kita bisa terus memuliakan Dia dan menjalani pelayanan hingga tuntas. Sehingga penutup dari saya, ini yang menjadi visi retreat koordinator kita bersama. Mahasiswa menjadi pemimpin yang mengalami pertobatan yang jelas, panggilan yang khas, pelayanan yang tuntas, penyertaan Allah yang tiada batas, agar dapat memuliakan Allah selama Ia bernafas. Gampang ingat as semua. Kalau main remi, as itu kartu paling powerful ya. Pertobatan jelas, panggilannya khas, pelayanannya tuntas. Kenapa? Karena dia meyakini Allah menyertai tanpa batas, dan itu semua demi kemuliaan Allah selama Ia bernafas. Kiranya retreat koordinator 22 visi ini hadir di dalam kehidupan saudara, dari kota demi kota, dari generasi demi generasi. Bawalah visi ini saudara ke kampus saudara. Hasilkan generasi di bawahmu pemimpin seperti ini. Hasilkan generasi 2 orang di bawahmu, 2 generasi di bawahmu dengan visi ini. Doakan, kalau Tuhan berkenan, siapa tahu 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi kita bikin camp 500 orang. Pengurus-pengurus kampus 5 hari 4 malam. Kalian mulai nabung dari minggu depan 25.000. Kak, bisa nggak jadi donatur? Siap.
ini dana dari saya. Siap, ini dana dari saya. Kinasih punya balai 600 orang di sana. Kita booking semuanya supaya tidak ada kesalahan seperti tadi siang. Doakan ini supaya 4 tahun mendatang pemimpin di kampus kalian mengalami ini. 2024, 2025, 2026, 2027 kalau Tuhan berkenan kita bikin camp. Tetap ada pemimpin yang seperti ini. Tuhan hadirkan. Doakan, minta kepada Tuhan pengalaman ini. Ingat, Tuhan mendampingi dan menguatkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kiranya kebenaran ini menolong kami, meneguhkan kami. Kami tidak bisa berjalan sendiri untuk memuliakan Allah. Kami tidak bisa menuntaskan pelayanan dengan maksimal kalau kami tidak mengalami Allah yang menyertai. Tolong kami ya Bapa, bisa mengalami penyertaan Allah yang tiada batas. Karena Engkau mendampingi dan Engkau memberi kekuatan agar kami bisa memuliakan dan menuntaskan pelayanan selama kami bernafas. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hanya karena anugerahnya sajalah kita dimampukannya. Kiranya seperti Paulus, kita pun dapat berseru bahwa dengan diri kita sendiri kita tidak sanggup memperhitungkan segala sesuatu seolah-olah pekerjaan kita saja. Kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Meresponi firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Grace. Sangat personal dari Paulus kepada Timotius. Bukan sekedar doktrin yang ia sampaikan, tetapi ada pengalaman yang ia berikan. Surat ini meneguhkan Timotius muda, mengingatkan akan tugas pokok pelayanannya, pemberitaan Injil. Surat ini juga menjelaskan kehadiran Allah yang nyata, mendampingi, menguatkan Timotius. Saya minta rekan-rekan saya, abang kakak staf semua yang ada boleh maju ke depan. Di hadapan kalian ada surat-surat yang sudah disiapkan oleh panitia. Surat yang ada di hadapan kalian nanti akan kalian terima dari kakak-kakak staf ini. Biarlah ini menjadi simbol, menjadi pengingat
ketika kalian pulang ke tempat masing-masing. Saya minta baris kedua, silakan lihat. Kita tenang sejenak. Kita semua berdiri, pegang surat itu. Kalau saudara bisa taruh di dada saudara. Tuhan menyertai rohmu, anugerahnya menyertai kamu, anugerahnya menyertai kamu. Mari kita kembali menyanyikan puisi.
kamu, ia juga yang akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan dan juga keyakinan kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang kami nikmati sepanjang retret ini. Biarlah kiranya Roh Kudus yang terus-menerus bekerja di dalam hati kami dan memampukan kami untuk taat. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Allah yang memanggil kaum muda, Dia yang akan menggenapinya sampai pada akhirnya. Mari kita tutup dengan kita pujikan Allah panggil kaum muda. Mari kita nyanyikan dengan semangat. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus mengutus kita untuk menjadi pemimpin yang terus mengalami pertobatan yang jelas, mengalami panggilan yang khas, menuntaskan pelayanan, mengalami penyertaan Allah yang tiada batas demi kemuliaan Allah sampai akhir nafas hidup kita. Amin. Mari kita nyanyikan Bapa terima kasih.